Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS. Masih melanjutkan KD yang sama, kompetensi dasar sama. Kita masih bahas tentang letak luas ASEAN. Kalau kemarin sudah diterangkan tentang letak geografis astronomis ASEAN, kali ini Ibu, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Mungkin ada yang sudah kenal, kalau waktu kelas 1 Ibu ajar, kalau ada yang belum, perkenalkan nama saya Sri Sumarni, kalian boleh panggil Bu Sri atau Bu Marni. Untuk kali ini kita akan belajar bersama-sama, masih melanjutkan kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar letak astronomis dan letak geografis ASEAN, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Tujuannya, kalian nanti bisa menjelaskan pengaruh kerjasama bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Tujuan yang kedua, kalian nanti bisa memberi contoh bentuk-bentuk kerjasamanya di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Kita mulai saja hari ini kita belajar tentang yang kita bahas dulu kerjasama di bidang ASEAN. Kalian tahu negara ASEAN itu ada di kawasan, ada 10 negara yang ada di kawasan ASEAN, terutama kerjasamanya di bidang ekonomi. Contohnya di bidang ekonomi, kawasan ASEAN membentuk kerjasama pasar tunggal yang kita kenal sebagai MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain ini juga dibentuk pasar tenaga kerja profesional. Ini bidang ekonomi. Tujuannya apa? Supaya kerjasama ini meningkatkan ekonomi masyarakat ASEAN. Dengan MEA ini diharapkan juga bisa bersaing dengan pemasar sekarang sudah lebih maju, bersaing dengan kawasan ASEAN secara bebas atau perdagangan bebas. Ini dalam bidang ekonomi. Dalam bidang sosial, kerjasama ASEAN terutama ini adalah saling memberi bantuan kalau ada suatu bencana atau apa di kawasan ASEAN. Contohnya memberi bantuan pada pengungsi warga Myanmar, terutama suku Rohingya, juga membantu seandainya di kawasan ASEAN itu dilanda bencana alam. Kalian ingat, ASEAN adalah negara tropis yang kadangkala ada bencana klimatik yang diakibatkan oleh iklim, yaitu ada banjir, tanah longsor, tsunami. Indonesia pernah mengalami, kita mendapatkan bantuan dari kawasan ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand. Ini juga dalam bidang budaya, contohnya kerjasama bidang budaya, yaitu mengadakan perkemahan budaya pemuda ASEAN, juga mengadakan festival budaya ASEAN, dan mengadakan kerjasama di bidang musik, contohnya misalnya festival musik ASEAN. Ini bidang kerjasama ekonomi, sosial, budaya. Terus yang di kerjasama politik, terutama di politik ini adalah sangat riskan karena berbatasan sehingga kadangkala sering terjadi konflik perbatasan. Contohnya misalnya kita dengan Malaysia, Kepulauan Sipadan dan Likitan, ya. Juga di sekarang yang lagi ini adalah Laut Cina Selatan, yang posisi kita juga berdekatan dengan Laut Cina Selatan, ya. Juga Pulau Natuna, ini adalah antara Tiongkok dan Indonesia. Terus selain dalam bidang sengketa, yang masalah yang paling riskan juga adalah masalah tenaga kerja migran, karena mayoritas negara kawasan Asia adalah negara berkembang, banyak sekali masalah-masalah tenaga kerja, salah satunya tenaga kerja migran. Ini perlu kerjasama antara negara-negara yang dituju dan negara-negara pengirim. Contohnya misalnya Indonesia dengan Malaysia. Itu untuk apa ketujuannya? Untuk melindungi hak dan kewajiban tenaga migran. Ini. Terus kerjasama bidang pendidikan.
Salah satunya adalah meningkatkan kompetensi guru, metode pembelajaran, meningkatkan pendidikan, mutu pendidik, dan meningkatkan standarisasi pendidikan. Kenapa? Karena adanya kesenjangan mutu pendidikan di antara negara-negara ASEAN. Karena itu setiap negara ASEAN berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Caranya bekerja sama meningkatkan kompetensi guru, metode pembelajaran, atau juga bisa mengadakan olimpiade pelajar, misalnya matematika, IPA. Terus ini adalah usaha untuk meningkatkan kerjasama bidang ekonomi, sosial, budaya ditingkatkan dengan cara 3 pilar. Apa itu 3 pilar? Yang ditekankan di sini kerjasama di bidang politik keamanan, ekonomi, sosial, budaya. Untuk supaya kerjasama politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, maka diperlukan peningkatan dengan cara didorong. Didorongnya dengan cara apa? Yaitu dengan cara rasa kekitaan, rasa kekitaan, rasa keterbukaan, rasa kekompakan, juga saling menghormati, adanya rasa setia kawan. Dengan cara ini nanti diharapkan kerjasama yang dibina di Asia Tenggara yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan tadi semakin meningkat. Ini adalah kerjasama yang ada di kawasan Asia Tenggara. Terus, nah pengaruhnya apa kerjasama tadi? Pengaruhnya itu nanti bisa dalam bentuk kerjasama antar ruang yang diakibatkan faktor alam, juga kerjasama yang di perubahan ini diakibatkan karena adanya perkembangan iptek, juga adanya kehidupan ekonomi, juga adanya pengaruh adanya konvensi lahan. Kita bahas satu persatu. Yang dari faktor alam dulu, faktor alam ada 2, faktor iklim dan faktor geologi. Kenapa ini dibahas? Karena kita ketahui bahwa ASEAN itu iklimnya tropis. Iklim tropis itu membawa keuntungan, kita hanya mengalami 2 musim, tapi kadangkala juga ada dampak negatifnya. Kalau pas musim hujan, mayoritas di kawasan Asia Tenggara itu ada bencana klimatik. Contohnya kekeringan, kalau pas musim kemarau, kalau hujan ada banjir. Dan ini perlu kerjasama untuk saling membantu. Contohnya ini misalnya di Indonesia ada kebakaran hutan, karena kemarau bisa hutan itu terbakar. Singapura, Malaysia memberi bantuan, ini contohnya. Contohnya ketika di Filipina ada badai, daerah di Asia Tenggara itu juga sering dilanda badai. Ini masyarakat Asia Tenggara juga saling membantu. Ini contoh salah satu dari faktor iklim. Kalau faktor geologi, karena Indonesia dilalui sirkum Pasifik, sirkum Mediterranean, dilalui lempeng Asia dan lempeng Australia, ini membawa dampak Indonesia sering terjadi gempa, baik itu diakibatkan gunung atau vulkanik, bencana vulkanik, dan bencana tektonik. Contohnya tsunami, gunung meletus di Filipina. Ini nanti menambah rasa kekompakan, kesetiakawanan, rasa kekitaan di Asia Tenggara untuk saling membantu. Terus ini adalah kerjasama yang dipengaruhi karena perkembangan iptek. Semakin iptek berkembang, teknologi berkembang, maka kerjasama kawasan Asia Tenggara akan semakin meningkat karena memudahkan komunikasi antara satu negara dengan negara, satu negara kawasan Asia Tenggara dengan satu kawasan lainnya, terutama komunikasi, sehingga nanti bisa menunjang juga kerjasama bidang ekonomi akan semakin mudah kalau ada kegiatan ekspor impor. Transportasi pun juga semakin meningkat, banyak sekali bandara-bandara, pelabuhan yang dibangun sehingga bisa memudahkan juga
dalam peningkatan hubungan ekonomi yang bisa meningkatkan kegiatan ekspor impor. Ini komunikasi, salah satu komunikasi ya, kehidupan masyarakat akibat, jadi dampaknya kemajuan komunikasi transportasi tadi, ini kemajuan transportasi komunikasi tadi yang ada dampaknya, dampak negatif dan positif. Kalau positif bisa meningkatkan kerjasama ASEAN, tapi juga ada dampak negatifnya, yaitu bidang sosial nih. Kalian bisa melihat nanti di sini, saya bacakan salah satunya. Ini transportasi massal semakin tinggi, contohnya bandara banyak sekali dibangun ya. Ada juga dampak negatifnya, maraknya perdagangan manusia. Nih, dampak yang ekonomi, barang lokal semakin meningkat seiring permintaan mata uang asing. Juga pendapatan pajak negara juga bertambah. Ini salah satu dampak adanya kemajuan transportasi ekonomi. Dampak lain dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi dalam bidang budaya, itu adanya akulturasi kebudayaan. Ini. Tapi ada juga dampak yang paling ini, yaitu semakin banyaknya gaya hidup yang hedonis nih. Juga ada banyak aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya akan semakin cepat masuk ke suatu wilayah. Dalam bidang keamanan terutama adalah dampaknya adalah perdagangan narkoba juga akan mudah didapat. Jaringan atau orang-orang yang mengganggu negara juga makan diorganisir. Ini adalah salah satu dampak dari kemajuan teknologi dan komunikasi. Kalau dalam pengaruh kehidupan ekonomi, kawasan Asia Tenggara ini semakin maju karena banyak sekali perdagangan-perdagangan, contohnya menerapkan AFTA untuk meningkatkan bidang perdagangan. Sehingga nanti barang-barang seluruh Asia mudah didapatkan di kawasan Asia. Contohnya beras Thailand mudah didapat di negara ASEAN. Barang produk Indonesia pun seperti tekstil juga mudah didapat di kawasan ASEAN. Nih, salah satu dampak yang paling ini karena kemajuan kerjasama tadi dan kawasan Asia itu masih negara berkembang, terutama tadi untuk meningkatkan perdagangan adalah peralihan lahan atau kita kenal sebagai konvensi lahan pertanian. Karena apa? Karena negara berkembang butuh pembangunan, maka hutan-hutan yang tadi ada di wilayah ASEAN itu ditebangi, dijadikan sebagai lahan industri. Tidak hanya hutan, juga lahan pertanian pun sudah beralih fungsi. Contohnya pembangunan bandara, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan tol, bandara, ataupun juga jalan-jalan atau perumahan ini nanti akhirnya daerah pertanian menjadi industri. Dan juga kalian ketahui bahwa Asia adalah negara yang jumlah penduduknya banyak, maka perlu perumahan, maka lahan pertanian dijadikan lahan pemukiman. Caranya bagaimana supaya konvensi lahan itu bisa dikendalikan? Ini caranya, kita nanti bisa memilih daerah-daerah atau tempat-tempat yang tidak, istilahnya lahannya tidak untuk ekonomi, tapi ini lahan-lahan yang bisa dijadikan industri. Dampaknya apa kalau nanti ada konvensi lahan? Seperti ini dampaknya. Mungkin luas pertanian akan berkurang, cadangan pangan pun juga akan berkurang. Kalian nanti bisa baca sendiri melalui PowerPoint. Ini adalah akibat konvensi lahan yang ada di seluruh Asia Tenggara, sehingga kalian ketahui daerah tropis ASEAN itu mayoritas daerah tropis, banyak hutan tropis, tapi sekarang hutan tropis di Myanmar pun berkurang, di Thailand pun berkurang, di Indonesia pun berkurang, karena tadi sudah berganti
alih fungsi lahan. Demikian untuk pembelajaran kali ini tentang pengaruh kerjasama ASEAN. Untuk selanjutnya nanti kalian kalau ada kesulitan bisa bertanya melalui di classroom ataupun di WA grup kelas. Silahkan. Sampai di sini dulu. Sebelum saya akhiri saya berpesan tetap jaga kesehatan, tetap di rumah ya, supaya kalian tetap bisa mengerjakan tugas yang diberikan, dikirim dengan tepat waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.